Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara membuat footer. Footer nanti sesuai dengan namanya, footer itu akan muncul pada halaman paling bawah pada websitenya ya. Pada websitenya, pada menu Sahifa, untuk mengelola footer, kita bisa mengakses menu yang namanya footer setting. Ini ada di menu pada Sahifa. Silahkan klik menu footer setting. Di dalam footer setting ini ada beberapa pengaturan lagi. Yang pertama adalah footer elements, footer column layout, footer text 1 dan footer text 2. Yang kita pelajari nanti adalah footer elements dan footer column layout. Adapun caranya, yang pertama, untuk footer element, di sini ada sub settingan namanya go to top icon. Apa fungsinya? Fungsinya coba kita aktifkan dulu go to top icon. Kemudian klik save change, kita lihat websitenya, refresh. Nah, lihat pada pojok kanan bawah itu ada sebuah button atau tombol, yang pada tombol ini ada logo panah ke atas. Nah, ini yang namanya go to top icon ya. Fungsinya pada website yaitu ketika diklik, user akan dibawa ke halaman paling atas pada website. Ini mempermudah user pada saat user sudah misalnya men-scroll berita, men-scroll website sudah jauh sekali ke bawah. Jadi user tidak perlu repot-repot lagi untuk men-scroll untuk naik ke atas. Si user tinggal klik scroll to top ini atau go to top icon ini untuk mencapai laman website yang paling atas. Kemudian ada social icon. Social icon ini untuk memunculkan social icon yang sudah kita buat, yang sudah kita tambahkan di bagian footer. Kemarin saya sudah jelaskan juga bagaimana cara memunculkan social icon pada menu header setting. Nanti bisa dilihat videonya bagaimana cara memunculkan social icon. Nah, untuk memunculkan social icon di footer pada Sahifa, kita cukup mengaktifkan social icon ini, terus save change. Kita lihat website, lihat paling bawah, refresh. Nah, ini social icon yang ingin kita munculkan di footer pada website Sahifa. Social icon ini sama persis dengan social icon yang kita tambahkan pada header. Kalau kita hilangkan salah satu yang di header ini, maka yang di footer juga akan ikut hilang. Jadi apa saja yang dimunculkan pada header sama dengan yang muncul pada footer. Oke, selanjutnya footer column layout. Footer column layout ini fungsinya untuk membagi-bagi atau mengkolom-kolomkan footer pada website Sahifa. Kita akan fokus pada footer ini. Jadi sekarang kebetulan yang saya pilih di sini ada 3 kolom. Sebenarnya di sini banyak kolom, pilihan kolom. Ada 1 kolom, 2 kolom, 2 kolom dengan kolom kanan yang lebih besar, 2 kolom dengan kolom kiri yang lebih besar, 3 kolom, 3 kolom, dan 3 kolom yang sisi kanan dan kirinya lebih besar, dan terakhir adalah 4 kolom. Untuk yang tanda X ini berarti kita tidak menggunakan footer, misalnya kita tidak ingin mengisi footer. Kebetulan di sini yang sedang aktif adalah saya pilih yang 3 kolom, atau untuk lebih jelasnya mungkin saya akan pilih yang 4 kolom. Terus save change, kita lihat website. Di sini belum ada reaksi apa-apa. Sebenarnya sudah terbagi dengan 4 kolom ya di footer ini. Cuman isinya belum ada.
Nah, untuk menambahkan isi atau konten daripada footer, kita beralih ke menu yang ada di WordPress. Menu WordPress, coba perhatikan tampilan, pilih yang menu submenu dari tampilan yaitu widget. Klik menu widget. Nah, di sini sudah muncul halaman widget. Di sisi paling kiri ini ada widget yang tersedia. Nah, ini widget-widget yang bisa kita tambahkan pada footer. Untuk defaultnya, saat kita menginstal WordPress, widget yang tersedia ini tidak banyak. Yang ada hanya arsip, awan tag, kalender, kategori, dan lain-lain yang tidak ada tulisan Sahifa-nya di depan. Nah, ketika kita menginstal Sahifa, widget ini akan bertambah, yang ditandai dengan tulisan Sahifa di bagian depannya. Itu menandakan bahwa widget ini bawaan dari Sahifa yang sudah kita install. Nah, berikut bagaimana cara menambahkan atau memindahkan widget ini ke dalam kolom-kolom pada footer. Kebetulan kita tadi memilih footer 4 kolom, yaitu di sini sudah ada first footer widget area, second footer widget area, third dan fourth, berarti 4 ya. Kalau kita memilih tadi itu 3 kolom, berarti di sini hanya sampai third footer widget area. Atau kita memilih 2, mungkin sampai second footer widget area, dan third dan fourth-nya ini tidak ada. Ini kebetulan karena kita memilih 4 kolom pada footer. Nah, bagaimana cara mengisinya? Kita lihat first footer widget area dulu. Nah, terserah kita mau pilih widget yang tersedia ini apa yang ingin ditambahkan ke first footer. Mungkin saya berikan contoh, saya akan menambahkan Sahifa kategori post ini pada footer, first footer ya. First footer, saya akan klik kategori post ini bagian Sahifa. Nah, di sini kita pilih kita mau memasukkan Sahifa kategori post ini kemana. Tadi kita akan memasukkannya ke first footer widget area, maka first footer ini yang diklik, terus tambahkan widget. Nah, di sini sudah masuk ya, sudah masuk yang kategori post. Di dalam kategori post ini ada title, ini untuk judul kategori postnya, tidak saya rubah, tapi sebenarnya bisa diisikan dengan apa saja, terserah. Terus ada number of post to show, nanti yang muncul ada 5 ya, ada 5 di sini, diketikkan 5 post, dan bisa kita pilih kategori apa saja yang akan dimunculkan pada kategori post di footer ini. Di sini yang terpilih adalah pendidikan. Langsung saja kita simpan. Kita lihat websitenya. Nah, inilah model dari kategori post bawaan Sahifa yang kita pilih tadi. Kebetulan di sini saya ketikkan 5. Jadi yang muncul di kolom first kolom ini ada 5 post yang berhubungan dengan kategori pendidikan ya. Saya bisa perkecil lagi angkanya, misalnya saya pilih 3, saya jadikan 3, maka yang muncul pada footer ini hanya 3 kategori post ya. Ini tergantung dari jumlah post yang kita miliki. Bisa kita ketikkan 10 seandainya kita memiliki post pada pendidikan ini, jadi kita bisa ketikkan 10. Oke, ini sebagai contoh saja bagaimana cara menambahkan widget pada footer. Kemudian begitu juga halnya dengan yang second footer widget area. Saya berikan contoh, misalnya saya ingin menambahkan author post lah ya, author post pada second footer widget area. Saya tinggal klik author post ini, saya pindahkan ke second footer, tambahkan widget. Nah, ini sudah masuk ke dalam second footer widget area.
kita langsung saja, mungkin saya pilih kesehatan ya, saya bedakan dari yang first footer. Simpan, kita lihat di website. Untuk kolom yang kedua sudah terisi dengan author post. Nah, untuk yang kolom ketiga akan saya coba contohkan untuk menambahkan sahifa video deh. Sahifa video akan saya isikan pada third footer. Tambahkan. Nah, di sini coba kita langsung simpan dan lihat di websitenya. Nah, ini kolom ketiga sudah terisi dengan fitur video, cuman belum ada tampilan videonya belum ada karena harus kita setting lagi. Cara settingnya, kita tinggal mengisikan embed code ini, embed code dari video yang kita ambil. Misalnya kita ambil dari YouTube, silahkan pilih satu video dari YouTube ini, klik kanan pada videonya, kopikan embed code, copy embed code. Kalau bahasa Indonesianya itu, kalau saya tidak salah, kode smart ya, kode smart. Kopikan embed code, terus kita pindahkan ke embed code pada sahifa video. Nah, ini dia embed code dari YouTube. Terus klik simpan, kita lihat websitenya, refresh. Nah, ini akan muncul sebuah video yang kita ambil dari YouTube. Begitu juga cara menambahkan widget untuk fourth footer ya. Mungkin sekian dulu video pembelajaran ini, bagaimana cara menambahkan footer beserta konten footernya pada sahifa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.